Oke, halo teman-teman, kembali lagi ya di channel ini. Kita akan membahas mengenai string matching ya untuk di kali ini. Jadi ini nggak sesulit dynamic programming kemarin ya. Mungkin agak sulit sedikit, tapi ya gua jamin nggak sesulit dynamic programming kemarin. Karena ada banyak di problem ini kita akan menemui banyak sekali algoritma dan banyak sekali use case yang kita bisa pakai ya. Jadi saat ini kita akan membahas mengenai semuanya tentang string gitu. Nah, sekarang kita mulai dari satu problem ya, teman-teman. Apakah string ABABD ini ada ya, ada di dalam pattern ini gitu. Apakah ada pattern ini di dalam string ini gitu. Nah, secara naive approach, naive itu berarti kita nggak perlu pikir jauh ya. Kira-kira brute force aja dari otak kita gitu. Oh, kita mau ngapain itu langsung kepikiran ya. Jadi kita mengcompare setiap karakter di ABABD ini, apakah itu match ini gitu ya. Contoh, jadi pertama kita mungkin ada for loop ya, for i ya, di mana i itu adalah indeks dari ini ya kan. Kemudian dalam for i ada lagi for j nested gitu. For j di mana dia indeks dari ini ya. Yang pertama kita lihat dulu nih apakah ini sama. Kalau sama maka sama-sama ke kanan ya. Ini ke kanan, ini ke kanan. Oke. Dan ini kanan, kanan, kanan sampai D. Sampai D ketika ini nggak sama ya. Ini nggak sama, ya udah kita ngulang lagi nih dari awal, ya kan? Kita ulang lagi dari A. Tapi J-nya kita mulai dari B gitu dan seterusnya gitu ya. Dan seterusnya. Nah, ini kompleksitinya adalah OMN ya, di mana M ini adalah panjang dari ini, N adalah panjang dari ini gitu. Nah, eh apa ya? Problemnya adalah di mana ketika ada APAPD ini ya. Sebenarnya kita ketika D ini salah ya, ketika D ini kan mismatch sama D ini, oke? Nah, kita nggak perlu ngulang lagi B, ngulang lagi si J-nya ini ya, si J-nya ini dari B, ya. Langsung aja dari A. Kenapa A? Karena ini match pattern-nya ya, AB gitu. Jadi kita nggak perlu, ketika ini ada string ya, ketika ini ada string, terus ini ada string yang lebih panjang mungkin ya, oke? Nah, ketika kita matching satu-satu, terus kemudian nggak match nih, ini nggak match ya. Nah, mungkin kita C-nya akan mulai dari sini. Terus ini ngulang lagi dari awal ya. Ngulang lagi dari awal. Kemudian ketika nggak match, C-nya maju lagi di sini. Terus ngulang lagi dari awal. That's why kompleksitinya adalah OMN. Ya. Jadi ini M, jadi ini N-nya. Ya, jadi M kali N gitu. Karena kalau nggak nemu ulang dari awal. Nggak nemu ulang lagi dari awal. Dan seterusnya. Ya. Nah, tapi problemnya itu di sini tadi ya. Ketika ada AB, A, B, D. Di sini ada yang mengulang nih. AB dan AB ini ngulang. Jadi that's why kita nggak perlu ketika di C ini ya, kita nggak perlu balik ke B. Ya. Kita langsung di A aja. Gitu. Terus kita langsung bandingin lagi. Dan seterusnya. Oke, jadi ada algoritma yang namanya KMP ya, atau Knut-Morris-Pratt algorithm. Ini kompleksitinya bisa OM plus N ya, bukan OMN. Nah, gue akan jelasin KMP ini gimana algoritmanya. Jadi gue ambil dari YouTube-nya Abdul Bari lagi ya. Jadi dia ini sangat menolong di computer science sebenarnya. Penolong juga di gue bikin materi ini. Link YouTube-nya ada di sini, gue akan taruh di deskripsi ya teman-teman. Nah, sebelumnya, sebelum melakukan Knut-Morris-Pratt algorithm, kita perlu untuk membuat tabelnya terlebih dahulu ya. Jadi kita perlu membuat tabel ini dari pattern yang kita mau cari. Oke. Cara buatnya seperti ini nih. Jadi di sini ya, ini kan posisi pertama ya, pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Nah, di sini ini adalah 0. 0 ini di mana dia nggak ada pengulangan gitu. Ya. Jadi ketika ada 1, kenapa ada 1 di sini? Karena ini ada yang mengulang ya. Sebelumnya ada A nih. Oh, dia lihat nih ada A. Jadi kita tambahin 1 di sini. Oke. Dan kemudian di sini B. Nah, karena di sini ada AB, jadi ini 1 2. Tuh. Terus ada AB lagi, 1 2 lagi. Kemudian di bawah dia ada A B C D E, karena nggak ada yang mengulang ya di sini, maka dia 0 semua. Ya. Kemudian di sini ada A itu sebelumnya udah ada ya di sini, maka dia 1. Kemudian B, di sini dia udah ada juga dan dia menempel di A, jadi ini 2.
Kemudian F dia nggak pernah muncul di sebelumnya. Kemudian A ini dia pernah muncul ya di sini dan di sini, maka dia balik lagi 1 ya karena di sini 0. Nah, kemudian di sini B, karena B itu udah ada dempet ya jadi 2. Kemudian C. Nah, karena C ini ada di dempetan B sama C di sini, dia 3 gitu. Kemudian contoh lagi di sini ya. Ada AA. Ini kan udah ngulang nih, udah pernah ngulang, berarti ini 1 di sini ya. Kemudian B belum pernah ngulang sebelumnya, C belum pernah ngulang, A udah pernah diulang tapi masih 1. Kemudian di sini D belum pernah ada sebelumnya, dia 0. Kemudian A itu 1. Terus ada A lagi. Nah, A lagi kan pernah sebelumnya juga A, ini juga sebelumnya juga A. Jadi ini 2 di sini. Ya. Kemudian B B ini harusnya ada ya. 1, kemudian E itu 0 gitu. Nah, kemudian di sini di bawah lagi. Ini harusnya 1 ya, kemudian E-nya 0. Di bawah lagi ketika ada A di sini ya. Nah, di sini 1. Kenapa 1? Karena sebelumnya ada A. Dan yang agak tricky nih. Kemudian ada A lagi di sini ya. Ada A, ini kenapa 2? Karena A ini sebelumnya, ini adalah pattern dari ini juga. Ini ada mengulang gitu ya, 2. Oke, kemudian di sini 3. 3 kenapa? Karena di sini 3 ini dia mengulang yang di sini. Gitu. Kemudian ada B, terus ada A. Nah, ini ulang dari 1 lagi. Kemudian AA dia 1 2, kemudian CD karena belum ada di sini dia 0 0 ya. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk kita membuat tabel dari KMP algoritma ini. Oke, sebelum masuk ke KMP algoritmanya sendiri, coba kita melihat sebuah worst case di mana kita pakai naive algorithm ya. Misalkan nih ada teks yang seperti ini, A, terus ini baru B. Kemudian kita mau mencari apakah ada AAA di sini. Apakah ada AAB di sini ya. Nah, pertama kita pasti cari ini dulu nih. Gua pakai pen lain ya. Lu. Nah, kita cari ini pasti di sini. Oh, A ada benar, A ada benar. Oh, ini ternyata salah nih, bukan di sini. Yaudah kita balik lagi nih di sini A. Tapi sekarang kita majuin 1 di sini A. Oke. Nah, kemudian kita samain lagi kayak tadi ya. Jadi A di sini A sama, oke, sini sama. Sini oh beda. Oke, di sini beda. Nah, dia ngulang lagi ke sini ya. Dia ngulang lagi ke sini. Terus ini ngulang lagi ke sini. Dan seterusnya. Ini kayak deja vu ya. Jadi ini banyak hal yang terbuang sebenarnya, computation yang terbuang gitu. Nah, ketika kita nanti habis ini melihat algoritmanya, kalian akan mengerti bagaimana perhitungan yang kebuang tadi bisa di-solve pakai KMP algorithm. Jadi ini teman-teman ya, KMP algorithm. Pertama, kita kasih 0 dulu di sini ya. Ini adalah pattern yang mau kita cari tadi ya, AB, ABD. Kemudian di atas ini ABA, BCA ya, gitu ya. Gua copy tadi. Nah, ini sama kayak yang tadi slide sebelumnya. Kita pertama di sini dulu, oke. Kemudian pointernya di sini ya, yang ini. Nah, sekarang kita tanya, apakah yang di sini sama dengan ini plus 1? Jawabannya sama ya. That's why kita lanjut ke sini, oke. Ini juga lanjut ke sini nih. Nah, kemudian tanya nih, apakah ini sama dengan ini plus 1? Ternyata sama. Jadi ini lanjut lagi ya, teman-teman. Nah, terus sekarang yang ketiga nih, 3. Apakah ini A sama dengan ini plus 1? Ternyata sama, oke. Dia lanjut lagi. Dan ini, tanya lagi, B ini sama nggak dengan ini plus 1? Dengan B? Sama ya, dia lanjut sampai C. Nah, sekarang ketika C apakah sama dengan D? Jawabannya kan nggak sama ya. Oke, jawabannya nggak sama. Karena ini nggak sama, maka ini, nah, di sini, ini kan ada 2 nih di sini. Jadi kita balik ke indeks kedua. Ya, jadi kita sekarang ada di sini, teman-teman. Sorry. Kita ada di sini. Ya, kita ada di sini. Nggak perlu mundur, teman-teman ya. Jadi lanjut terus sampai sini. Ya, ini nggak pernah mundur. Beda halnya sama yang naif tadi ya. Naif ini selalu mundur ke sini lagi, gitu ya. Nah, ini sekarang kita tetap aja di sini. Nah, karena kita tetap di sini, kita tetap lanjut nih. Jadi, apakah C, ya sekarang C, ini sama dengan ini plus 1? Ya, ternyata enggak. Kalau enggak, maka ini balik lagi ke ini ya. Di sini kan 0, balik lagi ke sini. Oke.
Jadi sekarang pointernya di sini ya. Ini gue hapus dulu biar nggak bingung. Sekarang di 0 lagi ya untuk yang pattern ini. Nah, sekarang kita coba lagi ya di sini. Ini C ya, apakah sama dengan ini plus 1 ya? Apakah C sama dengan A? Ternyata enggak ya. Karena ini nggak bisa ini lagi ya, nggak bisa mundur lagi. That's why ini kita majuin di sini. Gitu. Oke, kemudian di sini adalah A ya. A apakah sama dengan ini plus 1? Ternyata benar. Oke, jadi ini maju ya, 1 ya. Ini juga maju 1. Apakah B sama dengan ini plus 1? Ternyata benar ya. Nah, kemudian selanjutnya apakah C ya sama dengan ini plus 1? Ternyata salah ya. Berarti karena ini salah, ini harus mundur. Path-nya harus mundur ke 0, ke sini. Kemudian tanya lagi nih, apakah C sama dengan ini plus 1? Enggak ya, berarti karena ini A, karena ini nggak bisa mundur lagi, maka ini yang dimajuin. Ya. Oke, sekarang masih di 0 ya. Ini gue hapus lagi. Ini masih di 0. Oke, kemudian apakah A sama dengan ini plus 1? Ternyata iya. Oke, lanjut. Kemudian B, apakah sama dengan I plus 1? Iya. A juga sama. Ya. B juga sama. Ya. Kemudian sampai A. Ya. Apakah A sama dengan ini plus 1? Ya. Ternyata enggak ya. Karena enggak sama, maka ini harus mundur ke indeks nomor 2. Mundurnya ke sini. Oke. Terus ditanya nih, apakah ini plus 1? Ya. Apakah A sama dengan ini plus 1? Jawabannya iya. Maka ini maju lagi 1. Oke, ini juga maju. Terus apakah B sama dengan ini plus 1? Jawabannya iya. Ini maju 1. Ini juga maju 1. Yang terakhir, apakah D sama dengan ini? Jawabannya iya. Ini maju 1. Oke, sampai sini baru ketika kedua pointer sama-sama di belakang, berarti ini udah match gitu ya. Atau ketika patternnya udah di indeks paling belakang, artinya udah ada yang ketemu. Nah, kayak seperti itu. Jadi kalau kalian lihat di sini, kalian observe, di sini nggak pernah mundur ya. Tapi di sini sering kali dia mundur, tapi jarang ya. Jadi mundurnya pun kadang kalau di 2, dia di sini dulu nih. Nggak langsung ke 0 gitu. Nah, that's why ini complexity-nya bisa OM plus N ya. Karena di sini ya mungkin ini M-nya, ini N-nya gitu. Ya, ini di plus. Oke, kira-kira seperti itu ya untuk KMP algorithm. Nah, ini ya of course jauh lebih cepat daripada naive algorithm ya. Kemudian yang kedua ada namanya Rabin-Karp algorithm. Nah, ini lebih cocok untuk kita membandingkan pattern yang banyak ya. Jadi contoh apakah ABABD dan BCABA ada di string ini. Gitu. Nah, caranya adalah dia pakai hash function untuk mengcompare ya. Kita udah belajar hash function ya di materi hash table ya, di data structure hash table. Nah, di sini kita coba fungsi hash-nya adalah seperti ini teman-teman. Jadi kita coba A itu nilainya 1, B itu nilainya 2. Kita nggak pakai ASCII di sini ya. Kita cuma ini aja apa namanya? Bikin-bikin sendiri. A itu 1, B2, C3, D4. Contohnya seperti itu ya. Karena di sini hanya ada A, B, C, D ya. Nah, ketika kita mau menghitung A, B, A, B, D ya. Kita lihat A-nya dulu nih. A-nya pertama 1 ya. 1 kalikan 10 pangkat 4. Kenapa pangkat 4? Karena di sini ada 4 plus 1 4 plus 1 string gitu. Karakter, sorry. 4 plus 1 karakter. Panjangnya ada 5 ya. Jadi kurangi 1, 4. Kan di sini ada 0 ya. Jadi 1 kali 10 pangkat 4, 10.000 ditambah 2.000 tambah 100 ya. Tambah 20 dan tambah 4. Jadi 12124. Ya, BCA seperti ini. Nah, ini sebenarnya ada patternnya ya. Ini kita langsung masukin aja ya. A kan 1, ini 1. B kan 2 ya. Masukin aja 2. A 1, B2, D4. Sama kayak ini BCA ya. 2 kan B, 3 kan C, 1 kan A, 2 kan B. Ini 1 ini A gitu. Nah, kira-kira seperti ini.
Nah, ini kita pakai hash seperti ini, kenapa? Karena kita mau pakai yang namanya rolling hash function. Ya. Kita nggak bisa tuh pakai hash function yang kita pakai di mode di video yang hash stable ya. Karena itu adalah hash yang sebenarnya agak sulit untuk dibuat rolling hash function. Nah, rolling hash function itu seperti apa sih? Jadi uh, ini kita bahas algoritmanya dulu. Jadi algoritmanya itu idenya adalah kita mau menghitung setiap hash dari 5 karakter ini. Ya. Kita hitung hashnya, apakah sama dengan hash pattern-pattern ini. Ya. Apabila sama, kita coba cek lagi apakah benar atau enggak. Karena bisa aja namanya hash collision ya. Kita udah belajar di hash collision di data structure, di hash table ya. Bisa aja hash collision. That's why kalau sama, kita harus cek ya apakah benar gitu. Nah, ketika di sini ABABC ya, ABABC kan nggak sama dengan ABABD ya. Jadi dia geser tuh satu. Dia geser satu. Nah, kalau kita geser satu lagi, kita kan harus menghitung hash lagi dari 0, ya kan? Nah, karena ada rolling hash function, kita nggak perlu seperti itu, teman-teman. Jadi ketika ada ABABC di sini, ya, ketika ada 1, 2, 1, 2, 3, ya. Nah, ketika mau geser satu, ya, kita ngapain? Kita coba kurangin, ya, kurangin yang ini nih, yang ini. Kita mau coba take out dari sini, dari hash ABABC ini, ya. Kita mau take out A-nya, dan kita mau tambahin A yang di belakang sini. Cara kita take out adalah dengan mengurangin ini. Ya, ini hash yang ABABC ya. Dikurangin dengan A yang paling depan, yaitu 10.000. Oke. Nah, kemudian cara menambah A-nya di belakang gimana? Kita tinggal kalikan 10, ya, kemudian kita tambahkan 1. Jadi 21231. Ini adalah hash dari BABCA. Ya, BABCA. Oke. Nah, kira-kira seperti itu ya untuk rolling hash function. Jadi, di mana kita nggak perlu menghitung lagi ya dari awal. Kita hanya take out ini, kemudian kita tambahin yang kita mau masukin setelahnya gitu ya. Kita take out yang di sini. Gitu. Nah, untuk average case-nya adalah ON minus M. Ya. Tapi untuk worst case, di mana ada banyak sekali hash collision, atau bahkan setiap ini adalah hash collision, ya, ada collision lagi. Karena ingat, kalau kita collision, kita harus cek. Ya, kita harus cek apakah ini benar atau enggak. That's why bisa OM kali N. Gitu. Nah, kenapa Rabin Cup ini cocok untuk yang banyak multiple hash kayak gini? Karena gampang untuk membandingkannya. Contohnya misalkan ABABC. Oh, ini 1, 2, 1, 2, 3. Kita bandingin aja. Ini sama nggak? Oh, nggak. Ini sama nggak? Oh, nggak gitu. Atau mungkin ada lagi. Ini sama nggak? Oh, ternyata nggak gitu. Dan seperti itu ya. Lebih mudah untuk membandingkannya daripada si KMP tadi. Karena KMP kan kita harus bikin table dulu nih untuk setiap pattern ya. Dan itu mau ya ada overhead ya dalam perhitungan pattern-pattern tadi gitu. Dan perlu diingat juga bahwa di sini patternnya harus sama ya untuk panjang stringnya harus sama-sama 5 gitu. Kan di sini kita window-nya jendelanya adalah 55 di sini. 5 terus kita di sini 5 lagi gitu. Jadi ya 5 5 5 5 gitu. Nggak bisa bervariasi panjang stringnya. Oke, itu untuk Rabin card. Kemudian ada namanya prefix tree atau namanya try ya. Ini lumayan sering dipakai sebenarnya. Ini adalah sebuah data struktur sebenarnya ya. Data struktur di mana problemnya adalah ketika kita mau memunculkan ini ya. Ketika kita mau googling, the Sun F. Jadi langsung keluar nih San Francisco semuanya ya. Nah, ketika kita mau melakukan ini, kita harus mempunyai datanya dong. Ini ada datanya sendiri, ini data sendiri, data sendiri. Ini satu string ya. Kalau kita mau pakai naive approach ya, dimana kita nggak perlu mikir jauh. Jadi kita bikin aja semua array yang isinya ini gitu ya, isinya ini. Dan ketika kita ngetik ini Sun F, kita bandingin satu-satu. Apakah Sun F ini ada di sini? Oh, kalau ternyata iya, ya udah ini tampilin di sini. Terus apakah Sun F ada di sini? Kalau iya tampilin di sini, kalau enggak ya skip gitu. Nah, kalau ada gini ya,
Maka space complexity dari ini adalah OMN, di mana N adalah jumlah string yang di store ya, which is ini banyak sekali ya kok Google ya, karena nggak cuma ada San Francisco weather, ada banyak banget. Nggak cuma San Francisco, ada Jakarta, ada Jogja, ada Surabaya, dan lain-lain. Even nggak hanya kota ya, nama apapun bisa. Bisa-bisa miliaran ya di sini jumlah N-nya. Dan M-nya adalah rata-rata string length-nya. Rata-rata ini panjangnya berapa, panjangnya berapa, di rata-rata aja gitu. Nah, cara mengenerate atau complete juga banyak nih, OMN. Kita harus cek satu-satu di table gitu ya. Untuk melakukan pencarian juga sama, OMN ya. Bedanya apa autocomplete sama pencarian? Pencarian itu adalah ketika sun F ini harus sama persis ya, sun F. Ya. Tapi kalau autocomplete, dia hanya, it's okay kalau ini hanya ada di prefixnya. Jadi ketika ini ada di awalnya dari setiap ini itu boleh. Jadi ini ada autocomplete. Kalau search adalah ya kita mau cari sun F, F doang ya. Itu ada nggak di dalam tabel kita gitu. Nah, di sini adalah contoh ya, contoh kata-kata. Misalkan ada can't, cat, kategori, dan sebagainya. Nah, prefix tree itu kira-kira seperti ini ya, tree-nya, di mana kita bisa mengalahkan naive approach yang ada di sini. Ya, kita lihat dulu struktur tree-nya gimana. Jadi, di sini ada can't. Nah, jadi di root-nya ini kosong ya. Jadi nggak ada apa-apanya. Jadi kita pakai C dulu di sini ya. Kita pakai C, terus ada A di sini ya. Ada A, terus can't. Berarti di sini can't. Oke. Okay. Ada namanya cat. Jadi ada C, ada A. Nah, di sini ada T nih. Gitu. Nah, terus ada namanya kategoris. Nah, tinggal C, A, T, terus ekor, terus is di sini ya. Kenapa ini nggak kategoris langsung? Karena di sini ada kategori. Ya. Jadi ini apa ya? Seperti string yang dihubung-hubungkan gitu ya. Kategori gitu. Ini juga ada. Ini juga ada cave. Nah, ketika kita mau melihat CA gitu doang, ya. Misalkan di sini CA gitu ya. Nah, cara generate ini semua gimana sih? Kita pakai DFS aja ya. Kita lihat di root, apakah ada anak yang C? Gua ganti pen ya. Oh, ternyata ada nih C. Oke. Kemudian A, apakah ada A? Oh, ternyata ada. Itu dari sini kita DFS aja. Kita cari setiap ini. Jadi nanti dia keluar can't, keluar cat, categories, terus keluar kategori, terus keluar uh, cave, dan sebagainya. Terus ada juga cave, dan seterusnya gitu ya. Jadi kita DFS mulai dari sini nih rootnya. Karena CA gitu ya. Nah, itu untuk prefix tree, teman-teman. Ini adalah pseudocode-nya. Mungkin kalian bisa simulasikan sendiri nanti ya. Terus ini contoh lagi nih dari prefix tree. Jadi ada car ya. Ada car, card, cards. Ya, jadi ini ada C, A, R, D, S. Terus ada card gitu. Terus ada lagi car. Ini ya. Dan seterusnya gitu. Nah, untuk search dia itu cuman OM aja nih. Kenapa OM? Karena itu tadi ya. Karena kita hanya mencari aja. Oh, ada nggak? eh jadi dari root yang C, yang anaknya C. Nah, ini biasanya pakai hash ya, pakai hash function. Jadi kita langsung O1 aja untuk mencari apakah ada C gitu. Terus C apakah ada A? Ya udah O1 lagi. Dan seterusnya sampai M. M ini adalah panjang maksimum dari string yang mau kita cari. Ya, space-nya sama sih, O M kali N, sebenarnya sama kayak ini. Tapi uh, jauh lebih small daripada naive. Kenapa? Karena naive itu misalkan ada string yang panjang banget, ya kan? Bawahnya juga ikut panjang nanti. Takutnya seperti itu ya kalau naive ya. Mungkin bisa kalian optimize, tapi kalau ini udah jelas nggak ada value yang terbuang gitu. Contohnya misalkan ini B, kalau nggak ada ya udah ini nggak akan di store di sini, gitu teman-teman. Ya, ini untuk try atau prefix tree gunanya untuk autocomplete ya. Kemudian ada namanya suffix tree. Nah, suffix tree ini sebenarnya tree yang punya banyak ini ya, punya banyak
keunggulan gitu. Punya banyak problem yang bisa di-solve pakai ini. Dia adalah powerful data structure yang bisa solve wide range of stream processing problem efficiently. Jadi ini nggak hanya diperuntukkan untuk satu algoritma aja gitu. Jadi jadi ini seperti Swiss Army knife ya. Swiss Army knife itu kan seperti pisau Swiss Army di mana di situ ada gunting, di situ ada pisau, ada pembuka botol dan lain-lain. Nah, jadi problemnya apa? Seperti contoh nih, mencari finding unique substring, longest repeated substring dan seterusnya ya. Terus real world problemnya apa? Untuk search engine, untuk text editor seperti Visual Studio Code gitu ya. Bioinformatics, data compression, natural language processing, dan masih banyak lagi. Ya, jadi suffix tree itu gini nih, ketika ada string banana, ya, kita store semua sufiksnya. Ya, sufiks itu belakang ya, prefix itu depan. Jadi BA itu adalah prefix dari banana, ya. Sedangkan NA dia adalah sufiks dari banana. Nah, di suffix tree dia ingin store semua sufiks dari banana. Ya. Contohnya, banana adalah sufiks dari banana. Apakah benar? Benar ya. Karena dari belakang ke depan, ini sama dari belakang ke depan nih. Ya, sesuai banana di sini. Gitu. Terus string kosong. Apakah sufiks dari banana? Iya, karena di sini ada string kosong setelah A ya. Makanya ada di sini. Kemudian A doang nih. A doang apakah ada? Ada. Kita ke sini aja A, terus ini ya. Terus NA. NA ada. Kita ke sini, terus ini NA ya. Kemudian apa lagi? Anak ya. Anak. Kita ke sini A, terus kita na, terus ke sini gitu. Nana terus Nana. Nana. Kita ke sini na, terus kita ke sini lagi na. Terus anana ya. A na nah. Kemudian banana yang ini tadi. Ya, kayak seperti itu untuk suffix tree. Jadi problemnya banyak ya, algoritmanya juga banyak yang diselesaikan dengan suffix tree. Oke, yang terakhir ada namanya Levenshtein distance. Ya, ini di mana problemnya adalah ada berapa banyak minimum karakter edit ya. Edit itu ada rename, ada edition, ada deletion dari dua sequence. Contoh, sequence pertama adalah Hyundai. Ya. Sequence yang kedua adalah Honda. Nah, ini ada berapa jumlah kita mau mengedit, mau rename atau mau delete dari kedua string ini supaya sama gitu ya. Contoh nih dari Hyundai ke Honda ada berapa step sih gitu ya. Hyundai ke Honda. Ini tabelnya mirip-mirip seperti LCS ya, longest common subsequence. Jadi Hyundai ke Honda itu ada 3 ya. Kalian lihat di sini. Ini ada tiga cara ya untuk minimum mengganti semua ini dengan Honda. Apa saja caranya? Pertama, dengan cara menghapus i-nya. Oke, jadi Hyundai, oke? Jadi Hyundai ya. Kemudian cara kedua adalah menghapus y. Cara ketiga adalah merename u dengan o. Nah, ini jadi Honda ya. Jadi ini adalah Levenshtein distance. Gunanya untuk apa? Untuk spell checking. Ketika kita mau ngetik ya, ada yang typo, kita bisa auto ini ya, auto benerin. Kemudian NLP juga Natural Language Processing dan fuzzy string matching, di mana ini adalah string matching yang fuzzy, yang dimana nggak harus eksak gitu ya. Misalkan Hyundai nggak harus Hyun gitu, bisa aja HUN, Y-nya kurang gitu. Itu bisa digunakan reference distance. Speech recognition juga bisa. Kenapa bisa? Karena ketika kita mengatakan misalkan distance gitu ya, dan orang lain mengatakan distance, sebenarnya secara speech kita yang dimasukkan ke komputer, binary-nya itu ada kemiripan ya. Jadi karena ada kemiripan, kita bisa pakai reference distance. Plagiarism detection, of course ya, bisa ya, dan banyak lagi. Nah, caranya gimana? Caranya adalah ini. Ini adalah base case-nya. Kita pakai DP kali ya di sini. Nah, ketika ini empty string ya teman-teman ya. Ini empty string.
Nah, ketika empty string sama H, kenapa ini 1? Karena ada penambahan 1H, ya, addition. Ya, empty string ada HY, di sini HY ya. HY ada 2, karena ya penambahan HY. Dan seterusnya ya, sampai Hyundai, sampai 7. Ini juga sama, sampai 5. Oke, jadi gimana cara kita menyelesaikan the rest of it ya? Yang ini. Nah, pertama dengan cara ini. Ketika H sama H ini sama ya, ketika char ini sama, ya. Kita copy aja dari yang sini, ya. Kita copy aja dari yang kiri atasnya. Copy ke sini. Oke. Kemudian apabila beda ya, apabila H sama Y ini beda. Nah, di sini ya, kita cari minimum value dari ketiga value ini. Ini, dan ini ya. Kita cari minimumnya terus kita tambahin 1. Oke. Kemudian H sama U sama ya. Kita cari ketiga ini, ketiga value ini, kemudian kita tambahin 1 gitu. Dan seterusnya ya. Kemudian di sini O sama H juga sama. Kita cari yang paling minimum yaitu 0. Ya, 0 plus 1, 1. Dan seterusnya ya. Kalian bisa trace sendiri nanti. Hasilnya adalah 3 di sini gitu. Nah, kenapa kalau sama ya? Kenapa kalau sama kita copy dari sini? Ya. Karena kalau sama ya kita nggak perlu melakukan apapun. Kita nggak perlu plus 1. Kita nggak perlu apa ya? Melakukan edit, addition atau rename dari kata-kata sebelumnya. Misalkan Hyun sama Hon gini ya. Misalkan Hyun sama Hon. Nah, ketika N-nya sama ya, ya dia nggak perlu melakukan apa-apa setelah ada HO dan HYU ya. Jadi that's why dia ambil dari HO sama HYU aja gitu. Karena setelah N dia nggak perlu melakukan rename, edit, atau delete ya. Ya seperti itu teman-teman untuk reference distance. Nah, jadi demikian ya untuk masalah string matching atau ya problem-problem yang berkaitan dengan string. Jadi ada banyak sebenarnya algoritma-algoritma lain dan permasalahan-permasalahan lain yang mungkin jauh lebih efektif daripada ini. Ya karena ini hanya pengenalan ya, pengenalan kepada algoritma. Mungkin kalian nanti bisa mencari sumber yang lebih banyak di internet ya. Jadi video ini untuk sampai saat ini aja teman-teman. Kita bisa berjumpa lagi di video selanjutnya ya. Bye bye.